Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam malam pujian dan doa. Kita sudah berada di awal dari tahun 2022, yaitu di bulan Januari, bulan pertama. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami satu persatu agar supaya kami boleh tenang, fokus, dapat mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, Engkau berfirman malam hari ini, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari Yakobus 5 ayat 16 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan, terpuji-pujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah tiba di awal dari tahun baru, tahun 2022. Dan tentunya kita semuanya ingin move on. Move on maksudnya dari yang lama kita ingin menjadi yang baru. Dari yang tidak baik dibuang, kita mau mendapatkan yang baru, yang lebih baik. Tentunya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita akan merubah hati dan pikiran kita dengan perubahan yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Kalau kita melihat bahwa ayat yang sudah kita bacakan, khususnya Yakobus 5 ayat 16b tadi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini sudah sangat sering kita dengar, tetapi masih banyak mungkin di antara kita yang meragukan akan kuasa doa itu. Atau ada orang yang sudah sekian lama berdoa sampai merasa bahwa kok Tuhan tidak dengar doa-doa saya. Jadi melemah iman dan bisa-bisa down. Ya. Ada pula orang yang merasakan bahwa wah, karena saya banyak dosanya barangkali sehingga dosa-dosa saya menghalangi doa-doa saya untuk sampai kepada telinga daripada Tuhan sendiri. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak sepenuhnya salah. Bila kita berfokus kepada diri kita sendiri, maka kita merasa, waduh, kita tidak pantas untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Sehingga dengan perasaan itu kita makin terpuruk dan bahkan runtuh. Kebobolan, iman kita down. Pembacaan kita konteksnya di dalam berdoa. Bahwa kita mengaku dosa-dosa satu dengan yang lain, saling mendoakan, maka ada kesembuhan dan pengampunan. Di dalam hal ini, Yakobus mendorong kita untuk berdoa. Doa mempunyai kuasa. Kita melihat Nabi Elia. Dia orang biasa seperti kita, tetapi dengan dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka ada kekuatan di dalamnya. Allah bekerja di dalam kehidupannya. Kita jangan berfokus kepada diri kita yang penuh dengan dosa dan kelemahan, melainkan kita berfokus kepada Tuhan kita yang kuat dan perkasa itu. Sehingga kita dapat meyakini dan merasakan kuasa doa yang luar biasa. Kita melihat kata doa orang benar. Apa yang dimaksud dengan doa orang benar? Di sini ada 2 hal. Doa orang benar yang dikatakan di dalam firman Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan bahwa kita dibenarkan Allah karena hanya melalui pengorbanan
Kristus di kayu salib. Tetapi kita dibenarkan hanya dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus sekali lagi. Di sana tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Inilah posisi kita sebagai anak Allah. Kemudian kita melihat dari gaya hidup. Perilaku kita sehari-hari. Gaya hidup orang benar tentunya harus menunjukkan kita sebagai orang benar. Bagi orang yang benar, tentunya akan tampak berjalan di jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang tidak hidup dengan benar, dia melakukan hal sesuai dengan yang dia kehendaki, suka-suka dia saja. Poin kedua, tadi pertama, doa orang benar. Sekarang, doa yang memiliki iman. Ya, di sini maksudnya dengan berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya apa yang kita doakan, dan tentunya sesuai dengan karakter daripada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Dan di dalam kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh, tentunya tidak berfokus kepada kita, tetapi berfokus kepada Tuhan yang penuh kuasa. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita yakin dan percaya bahwa Allah sanggup mendengarkan dan mau menjawab doa-doa kita? Sifat kita manusia yang berdosa. Kita telah menciptakan suatu jurang yang dalam antara kita dan Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, ya. Jurang yang dalam yang tak terseberangi di antara kita. Kita dan Allah yang Maha Kudus. Sehingga tidak seorang pun dari kita yang benar dan yang patut untuk datang kepada Tuhan. Namun, pengorbanan Tuhan Yesus telah membukakan jalan bagi kita untuk kita dapat sampai kepada Bapa dan dapat bercakap-cakap dengannya di dalam doa. Karena sifat Allah yang Maha Kuasa, Dia tidak pernah mengabaikan kesulitan-kesulitan dan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan kita bawakan di dalam doa. Masalahnya adalah, apakah kita meyakini apa yang kita doakan? Apakah kita sungguh-sungguh dan yakin bahwa doa-doa itu yang kita minta kepada Tuhan sesuai dengan karakter, kehendak, dan tujuan Tuhan bagi kita? Maka dengan demikian, doa-doa yang kita naikkan akan mampu menarik kuasa Allah dan Dia dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi tergantung kepada kita bagaimana sikap hati kita di dalam berdoa, di dalam kita bercakap-cakap dengan Tuhan kita. Tentu di dalam berdoa kita harus berhadapan langsung dengan Tuhan, tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Maka marilah kita jangan jemu-jemu berdoa. Berdoa dengan iman, yakin dan percaya, maka Tuhan Maha mendengar. Tuhan Maha Pengasih. Dia sanggup menjawab setiap doa-doa kita sesuai dengan waktu Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyadarkan kita bahwa berdoa dengan iman mempunyai kuasa yang luar biasa. Kiranya kami dapat saling mengampuni dan saling mendoakan satu dengan lainnya, maka dapat menikmati kuasa dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yesus itulah untukku, Dia hidupkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untukku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untukku, Dia
Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari umat Tuhan bersama-sama katakan, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku selamanya. Apa yang telah Tuhan berkati, aku percaya diberkatilah untuk selamanya.